Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dion Prasetyo. Sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari jurnal penelitian yang berjudul "Apakah teknologi benar-benar berpengaruh sebesar itu? Menjelajahi potensi beberapa teknologi industri 4.0 di lantai produksi manufaktur ramping saat ini." Pendahuluan latar belakang dari penelitian yaitu praktik-praktik ramping yang terkait dengan peningkatan kinerja bisnis dalam hal produktivitas dan kualitas tampaknya menunjukkan kelemahan tertentu terkait dengan tren struktural dari evolusi pasar, personalisasi yang lebih besar dan waktu respon yang lebih pendek, serta meningkatnya intensitas dan kecepatan perubahan teknologi. Keadaan ini telah menyebabkan sejumlah besar penelitian yang menyarankan untuk melengkapi filosofi ramping dengan kontribusi baru dari model lain agar berhasil menangani persyaratan pelanggan saat ini, seperti tingkat kustomisasi yang tinggi, minimalisasi waktu ke pasar, dan siklus hidup produk yang lebih pendek. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, ada rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apakah teknologi industri 4.0 berpengaruh signifikan terhadap manufaktur ramping saat ini? Yang kedua, apakah teknologi industri 4.0 tidak berpengaruh signifikan terhadap manufaktur ramping saat ini? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh signifikan teknologi industri 4.0 terhadap manufaktur saat ini. Yang kedua untuk menganalisis jika teknologi industri 4.0 tidak berpengaruh signifikan terhadap manufaktur saat ini. Manfaat dari penelitian. Adapun manfaat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, yang pertama yaitu peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengadopsi teknologi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan baik dari segi waktu, biaya, maupun sumber daya. Yang kedua, pengembangan kapasitas dan keahlian. Penelitian ini juga mendorong pengembangan keahlian dan kompetensi baru bagi tenaga kerja yang esensial dalam era industri 4.0. Metodologi penelitian. Metode penelitian sistem kooperatif prediktif yang diatur secara fuzzy adalah metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai teknologi industri 4.0 di lantai produksi manufaktur ramping. Fuzzy logic adalah metode yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dan vagueness dalam data. Berbeda dengan logika biner yang tradisional di mana nilai variabel hanya bisa 0 atau 1, fuzzy logic kemungkinan nilai variabel memiliki derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Populasi. Populasi dalam penelitian yang mengeksplorasi pengaruh teknologi industri 4.0 di lantai produksi manufaktur ramping mencakup berbagai elemen yang relevan dengan topik tersebut. Berbagai perusahaan manufaktur yang telah atau sedang mengadopsi teknologi industri 4.0 ini bisa mencakup perusahaan dari berbagai sektor seperti otomotif, elektronik, makanan dan minuman, dan sebagainya. Sampel yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 564 pabrik manufaktur Eropa dari survei manufaktur Eropa. Metode analisis data. Peneliti menggunakan FSQCA untuk menilai kerangka kerja komprehensif yang mendukung integrasi solusi 4.0 ke dalam lantai pabrik yang ramping. Skema ini terbukti berguna untuk menentukan kombinasi kondisi pendahulu, kondisi yang diperlukan, dan kondisi yang cukup yang paling mungkin menghasilkan suatu hasil. Hasilnya adalah sejumlah kombinasi yang memungkinkan terciptanya hasil yang sedang dianalisis. Peneliti menggunakan variasi FSQC ini karena dua alasan. Di satu sisi, fokus peneliti dalam studi penelitian ini tidak terlalu pada penentuan faktor mana yang diperlukan dan lebih pada memastikan kombinasi faktor mana yang dapat menjelaskan peningkatan produktivitas tanaman secara memadai. Di sisi lain, karena variabel-variabelnya tidak biner, maka varian himpunan fuzzy menjadi keharusan. Hasil. Secara keseluruhan, hasilnya mengungkapkan bahwa kehadiran teknologi 4.0, setidaknya satu teknologi peningkatan aliran merupakan kondisi inti dalam semua konfigurasi. Sebenarnya, dua jalur sebab akibat dengan cakupan mentah yang lebih besar.
Konfigurasi 2 dan 3 menunjukkan pentingnya kondisi R dan VHDI. M bukanlah kondisi inti tetapi ada di semua konfigurasi. Kesimpulan, meskipun tujuan awal penelitian adalah untuk menentukan bagaimana teknologi peningkatan aliran 4.0 FHDI, R dan M dapat memperkuat kapasitas LM untuk meningkatkan kinerja, seperti yang disarankan dalam literatur. Hasil penelitian dari penelitian kami menunjukkan bahwa ada beberapa jalur sebab akibat yang berbeda yang dapat menjelaskan peningkatan hasil produksi. Berlawanan dengan ekspektasi awal dari peneliti, temuan dari peneliti menunjukkan bahwa kehadiran teknologi ini dengan sendirinya merupakan kondisi yang cukup untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Faktanya, berbeda dengan pengetahuan konvensional tentang prinsip-prinsip ramping, temuan peneliti menunjukkan bahwa praktik-praktik ramping tertentu bahkan dapat menjadi kontraproduktif untuk rantai pabrik dengan teknologi 4.0 yang intensif yang beroperasi di bawah persyaratan pelanggan yang baru. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.